Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nurdiansyah dari jurusan Teknik Industri semester 3 di Universitas Jakarta Global University. Nah, untuk kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang mesin bubut CNC. Nah, dan juga pembahasan kali ini saya tujukan untuk tugas saya, tugas manufaktur sebagai proyek untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester di semester 3 ini. Oke, langsung saja uh, kita mulai pembahasannya dan pembahasan kali ini juga sesuai dengan pengalaman saya karena sebelum menyusun materi ini saya pergi ke instansi untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan. Oke, proses mesin bubut CNC. Next. Nah, oke. Sorry tadi ya. Oke, sebelum kita mengenal tentang mesin bubut atau bubut CNC, tapi kita harus tahu dulu apa itu CNC. CNC itu adalah komputer numerical controller, yang mana yaitu adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik atau perintah menggunakan perintah angka ataupun data ataupun huruf gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya mesin bubut CNC adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memproduksi benda dengan bentuk lingkaran dengan ukuran diameter luar ataupun diameter dalam. Nah, mesin ini memiliki sumbu yang sama dengan mesin bubut konvensional, yaitu sumbu X dan Y. Nah, jadi mesin bubut ini itu ada berbagai macam jenis. Yang kali ini kita bahas adalah mesin bubut CNC-nya. Kita next. Nah, untuk mesin bubut sendiri, dia terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada sumbu, ada 5 sumbu, dan ada 3 sumbu. Nah, kita bahas yang 3 sumbu dulu deh. 3 sumbu itu biasanya kita sudah tahu, kan kita ini kan sebagai makhluk 3 dimensi kan. Nah, jadi kita mengenal dengan adanya sumbu X, Y, dan Z sebagai volumenya. Nah, tapi di 5 sumbu ini dia ada sumbu tambahan, yaitu sumbu A, sumbu B, atau C. Nah, kenapa adanya 5 sumbu sama 3 sumbu? Jadi semakin beriringnya zaman, itu teknologi semakin canggih. Dan semakin canggihnya itu, dia akan melahirkan inovasi-inovasi yang lebih baik daripada zaman-zaman yang di belakangnya, itu sudah pasti. Makanya semakin berkembangnya industri, apalagi zaman sekarang, industri itu sangat berkembang. Saya katakan, emang sangat berkembang, sampai alat-alat aja bahkan itu udah banyak banget inovasinya. Maka dari itu nggak usah heran ataupun gimana, mesin pun ya sudah pasti berinovasi. Karena mesin bubut ini juga kan banyak fungsinya, nggak hanya untuk membuat peralatan industri, tapi juga peralatan rumah sakit, peralatan bahkan peralatan rumah tangga sekalipun. Ya, oke, kita next. Nah, setelah tadi kita lihat ada beberapa, ada dua jenisnya, sekarang kita ke jenis mesin bubut. Nah, mesin bubut ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ini adalah mesin bubut yang kecil, yang kedua ini mesin bubut sedang, ataupun yang ketiga ini mesin bubut besar. Nah, terus apa sih bedanya? Sebenarnya dari ketiga jenis ini dia itu mengoperasikan atau menggunakan mekanisme yang sama. Bedanya di mana? Ini saya kasih analogi. Misalnya, kan di PT besar itu biasanya dia itu memproduksi massal kan, banyak. Nah, itu membutuhkan mesin yang mumpuni. Atau biasanya juga PT alat besar itu membutuhkan mesin untuk menghasilkan produknya dia dalam bentuk yang besar. Maka dari itu biasanya perusahaan PT-PT industri-industri besar itu menggunakan mesin bubut besar, skala besar untuk membuat produk-produknya. Nah, terus mesin bubut sedang ini itu biasanya digunakan uh, pada industri-industri menengah, atau bahkan biasanya ini juga ada pada instansi-instansi pemerintah atau
instansi pembelajaran seperti kampus atau bahkan sekolah kalau sudah menerapkan kurikulum yang menyangkut tentang permesinan. Nah, mesin kecil ini dia juga sebenarnya ada di sekolah kalau dia menyediakan, tapi biasanya ini ada pada perorangan karena sebagai second mesin ataupun yang lainnya, gitu kan. Kita next. Nah, dalam sebut juga ada spesifikasinya. Ini ada 3 kotak. Kita bahas dulu kotak yang paling kiri. Nah, mesin bubut latte. Pertama, dimensi mesin bervariasi tergantung model. Itu udah jelas. Jadi, yang tadi saya bilang, mesin bubut itu kan berkembang. Jadi, banyak banget mesin bubut. Ada berbagai model, jenis, dan tentunya kecanggihan teknologi yang ditawarkan. Oke. Terus, ada putaran maksimum benda kerja. Contohnya 320 mm. Panjang maksimum benda kerja, contohnya 500 mm. Perjalanan sumbu X, contohnya 220 mm. Perjalanan sumbu Z, contohnya 560 mm. Nah, yang tengah ini adanya tegangan voltase sekitar 220 volt. Diameter kerja maksimumnya adalah 40 mm. Panjang maksimumnya adalah 300 mm. Hebat ya? Kecepatan tanpa bebannya itu RPM-nya itu bisa sampai 5.000. Jadi kalau misalnya dia nggak dikasih beban atau nggak ada yang dia bubut, nah mesin yang berputar itu uh, roda utama atau mesin utama itu dia bisa mencapai 5.000 RPM. Itu kencang. Nah, terus kita bisa lanjut ke tabel sebelah kanan, paling kanan. Nah, tabel sebelah kanan ini adalah dia spesifikasinya seperti kayak seri-serinya kayak KT16, KT18, KT200, dan KT20 dan lain sebagainya. Nah, itu oke, the next. Nah, bagian mesin bubut sensi. Nah, waktu saya ke instansinya, namanya itu PT Putra Cahaya Teknik. Di sana saya melihat mesin bubut langsung, saya bertanya-tanya gimana ini prosesnya, apa barang jadinya, terus gimana kalau terjadi kesalahan, apa aja yang sering kalau terjadi kesalahan, dijelaskan. Tapi kali ini saya akan masih tahu tentang apa sih bagian-bagian di mesin bubut. Nah, ini ada nih. Ini juga ada tanda, sudah saya tanda-tandain, saya dapat gambarnya pas banget gitu kan. Nah, yang pertama tombol emergency. Ini udah harus ada karena tombol emergency ini sendiri itu penting banget. Apalagi kalau kita nih yang menyangkut tentang K3 itu tombol emergency itu tombol wajib. Walaupun kita menghindari kecelakaan, tapi antisipasi itu harus ada. Nah, ada 2 kepala lepas, ada 3 rumah pahat atau revolver, itu besi itu pisau buat potongnya. Nah, ada 4 cekam, itu buat menggigit. Yang jadi besinya ini taruh sini, nah, biar tidak goyang ketika dibubut set. Jadi dia nah, terus ada panel kontrol sensi. Nah, panel kontrol sensi ini dia adalah pusat kontrolnya untuk memasukkan atau mengprogram si mesin sensinya sesuai dengan bentuk atau desain yang kita buat atau kita inginkan sebelumnya. Gitu. Nah, di sini ada control lock dan start. Nah, start ini dia ada fungsinya sudah jelas untuk memulai mesin berjalan sesuai dengan programnya. Dan yang sebelah adalah body mesin, badan mesin. Yang dimana untuk menjaga dan membuat tampilan lebih baik, body pun ikut sertakan elemen pentingnya. Nah, terus apa sih pembuatan, apa sih pembubutan, apa sih alurnya gitu kan. Nah, kita bisa lihat alurnya di sini. Nah, saya sudah rangkum ada 4 alur penting. Yang pertama ini adalah mendesain model dari CID. Jadi pertama harus dibuat menggunakan software model benda kerja harus dibuat menggunakan software CID atau Computer Aided Design untuk membuat gambar tipe dan bentuk benda kerja. Jadi kalau kita gambar manual itu nggak bisa kita konversikan ke dalam program, kita harus memprogram ulang. Yang kedua ini tadi saya bilang mengkonversikan file CID ke dalam program CNC. Jadi setelah kita tadi menggambar teknik dengan menggunakan software, biasanya menggunakan
AutoCAD ataupun yang lainnya, itu kita bisa mengkonversikan langsung ke dalam mesin bubut. Jadi kita tidak usah mendesain ulang, itu enaknya. Nah, terus yang ketiga, mempersiapkan mesin bubut. Mulai dari ngecek barangnya, mulai dari mempersiapkan kayak barang-barangnya, ataupun bahkan sampai desain-desainnya. Nah, terus yang yang selanjutnya adalah menjaga operasi permesinan di mesin. Nah, ini ketika sudah mulai dieksekusi, ini harus tetap dikontrol, tidak boleh lepas dari kendali, karena dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika itu di luar dalam pengawasan kita. Oke, next. Nah, setelah kita tahu prosesnya, input, output. Input, proses, dan outputnya apa? Input dan proses outputnya, ini ada saya juga. Dan fun fact aja, bahwasanya di sebelah kiri ini adalah mesin bubut yang saya lihat langsung, yang saya tanya-tanya oleh bapaknya, dan mesin bubut sebelah kanan ini itu juga sama di satu tempat itu, tapi ini manualnya, buat perbandingan aja. Nah, apa sih kembali ke input proses dan outputnya? Inputnya itu adalah menentukan bentuk apa yang akan kita buat. Itu udah jelas. Kita mendesain dari awal, kita mau buat apa, kita membutuhkan benda apa, kita desain sedemikian rupa dengan ukuran yang sudah pas, ukuran yang sudah dikatakan sudah benar, baru kita mau mencetaknya. Dan kedua, memprogram sesuai desain yang diinginkan, sama seperti tadi. Terus menentukan material yang akan dipotong. Nah, gini teman-teman. Jadi sebelum kita membubut, itu kita harus tahu benda yang kita bubut itu dia ini buat apa. Jangan sampai salah fungsi. Misalnya, kita nggak bisa milih besi sembarangan, ataupun yang kayak orang awam itu tahunya hanya besi, 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 dan besi. Tidak tahu tentang yang aluminium ataupun yang lainnya, perbedaannya. Tapi itu kan sesuai dengan kegunaannya. Jadi harus benar-benar pastikan tentang material yang akan dipotong itu sesuai dengan benda yang akan kita buat, fungsinya, dan menentukan RPM-nya. Jangan sampai kekecilan, jangan sampai kekencangan ataupun kepelanan. Oke. Nah, terus kita lanjut prosesnya. Proses itu adalah mengambil material pas, sama, hampir sama kayak input, cuman bedanya ini lebih ke arah teknisnya. Nah, terus pemotongan dengan presisi. Ini sudah masuk ke dalam pembubutan, dalam prosesnya. Dan tingkat toleransi harus sekecil mungkin. Yang mana nantinya toleransi ini sekecil mungkin itu sangat baik. Semakin kecil toleransi itu akan semakin akurat. Makanya kalau toleransi itu bisa 0, itu bakal sempurna banget. Nah, pemilihan pemilihan parameter potong yang tepat. Sorry. Nah, itu saya sudah jelaskan juga tadi. Nah, terus ada output yang telah selesai dipotong sesuai dengan desain. Dapat diambil datanya. Nah, jadi output ini sudah jelas adalah barang yang kita tadi desain, dan itu barang jadi sudah jadi. Dan setelah kita dapat itu bisa kita uji. Makanya dapat diambil data ujinya, seperti uji tarik dan uji lainnya. Terus ada juga selain kita membuatnya, kita juga sudah mendapatkan log historinya, log history settingnya. Itu dia yang kerennya. Jadi ketika kita mau membuat barangnya lagi, nggak usah capek ngedesain lagi. Kita sudah ada lognya, ataupun kita bisa menyimpannya di flash disk. Itu yang sudah canggih. Nah, selain kita ngomong tentang input outputnya, pasti setiap mesin itu ada kelebihan dan kekurangannya. Betul, betul. CNC ini juga punya kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya satu, mengurangi waktu produksi. Itu udah jelas banget. Misalnya gini, waktu itu saya kan di sana nanya, pas banget mereka lagi bikin satu baut lagi produksi mur, sorry. Jadi saya tanya, ini satu mur ini Pak, berapa waktunya? Dia jawab kan, sekitar 1 menit lah. Kalau kita kalkulasiin, mesin itu bisa membuat 24 selama 1 jam. 24 selama 1 jam. Atau bisa kita katakan 20 produk selama 20 buah selama 1 jam. Itu kan di luar setting-settingnya atau pemasukannya kembali, gitu kan.
Nah, kalau kita kerjakan ini selama 3 jam, ini konsistensinya ataupun mutu kualitasnya akan lebih terjaga sensi. Kenapa? Karena kalau yang manual itu ada faktor manusia, itu human error. Jadi mana ada faktor kelelahan, allowance-nya, delay-nya, ataupun faktor-faktor kemalasan yang ada dalam dirinya. Itu mengurangi itu. Terus yang ketiga ini mengurangi biaya bekerja. Mungkin bagi perusahaan ada sudut pandang yang positif, cuman tidak bagi karyawan. Karena semakin berkurangnya karyawan akan semakin eh, dikit pendapat akan sorry, jika semakin banyak mesinnya itu akan membuat karyawan semakin sedikit dan membuat tingkat pengangguran jika dia tidak dapat kredit lagi ya akan membuat tingkat pengangguran itu lebih banyak lagi. Nah, terus eh, reliabilitas yang tinggi itu udah jelas. Terus fleksibilitas dalam pembuatan desain yang suatu yang sorry fleksibilitas dalam pembuatan desain dari suatu produk. Nah, bagi yang mahir ini adalah suatu hal yang spesial. Kenapa? Kita bahas di selanjutnya. Nah, kekurangan pengerjaan komponen dengan mesin yang mudah menjadi sulit. Nah, itu yang saya mau bahas. Kenapa menjadi sulit? Karena ini hanya bisa digunakan, dipakai oleh tenaga ahli. Misalnya gini, ada suatu pekerja di bengkel bubut yang dia biasanya menggunakan mesin bubut konvensional. Akhirnya si pabrik ini mau migrasi ke mesin bubut CNC. Nah, si eh, pegawai ini dia tidak dibelikan bekal tapi harus bisa mesin bubut CNC. Nah, itu permasalahannya. Nggak semua orang bisa mengoperasikan CNC walaupun ini lebih canggih dan lebih efektif serta efisien. Tapi kalau di tangan orang yang ngerti, apakah tetap efektif dan efisien? Enggak. Gitu. Terus adalah penambahan modal. Ya, karena modal untuk membeli suatu mesin CNC itu lebih mahal yang CNC-nya daripada yang bubut. Itu jelas banget. Biaya pemilihan yang tinggi, betul. Maintenance maintenance antara CNC mesin bubut CNC dan mesin bubut manual itu beda jauh karena mesin bubut CNC itu lebih kompleks, ada uh, alat-alat elektroniknya gitu. Terus dibutuhkan tenaga ahli, itu dia yang tadi saya bilang. Kita lanjut. Nah, saya mau sedikit share ke kalian ya. Ini adalah hasil produk dari PT. Pada PT menghasilkan sebuah produk sesuai dengan permintaan customer. Mereka juga memproduksi mur, baut, pemulasan derajat, pembuatan milling, sorry, dan lainnya. Jadi waktu di sana itu ini adalah foto-foto real time-nya, foto-foto asli, dan sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah baut yang tadi saya bilang. Dia itu sekitar panjangnya segini. Tebalnya itu diameternya sekitar segini. Kalau nggak salah, itu ada di box yang warna kuning itu. Oke. Okay? Dan kalau kita lihat di gambar ketiga dan sebelah kiri, itu ada gambar teknik. Makanya itu tuh data sangat penting untuk proses pendesainan. Dan sebelah kanan itu adalah mesin bubut yang manualnya. Itu dia. The next ya. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatannya nih. Kita bisa lihat yang ini sebelah kiri dalam mesin bubut CNC. Oh, CNC, mesin bubut manual. Ini adalah gambaran di sekitar dari si pabriknya, dari si PT-nya. Di PT-nya ini dia menerima customize dari pelanggan, pelanggan mau buat apa, konsultasi ke dia, nanti kalau ketemu jalan jalan tengahnya baru dibuat. Jadi tidak semata-mata eh, customer mesin ini, padahal nanti bahaya, enggak. Jadi nanti ada konsul, jadi gimana ngobrolnya, baru nanti kita laksanakan. Karena juga ada nanti uji quality control di sini gitu. Ini adalah sedikit dokumentasi dari saya yang kemarin. Nah, ini adalah beberapa video. Coba kita tonton sebentar ya. Ya, dia sudah di program.
Sorry ya, agak berisik. Lanjut ke video yang kedua. Nah, itu ada sebagian kecil videonya. Mungkin nanti saya lampirkan di Google Drive biar kalian bisa melihat. Kalau kalian berminat ingin mengetahui lebih banyak lagi foto-foto yang di sana, karena di sana juga menerapkan 5R atau 5S dalam bahasa Jepangnya. Nah, akhirnya sampai juga kita di tahap kesimpulan. Kesimpulan, mesin bus CNC adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik. Perintah gerakan yang perintah gerakan yang menggunakan angka dan huruf. Di sini dibagi menjadi 3. Tadi sesuai dengan jenisnya, yang kecil, sedang, dan besar. Nah, mesin bus CNC merupakan mesin motor utama yang merupakan motor penggerak, pencekam, dan memutar benda kerja. Nah, saya mau nambah kesimpulan lagi. Jadi sebelumnya ini mesin buat ini termasuk ke dalam proses manufacturing, itu job shop, yang mana job shop sendiri itu terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama ini adalah mempunyai berbagai macam jenis mesin. Oke. Yang kedua ini itu dia memproduksinya tidak bisa banyak. Yang ketiga, dia memproduksi berbagai macam jenis barang. Nah, pas kan? Yang pertama, mempunyai berbagai macam jenis mesin. Di Michael Wood ini tidak hanya mesin bubut, tapi ada mesin mini, mesin plot, mesin uh, mesin las, mesin buat amplas pisau yang besar itu ada. Dan yang kedua, itu tidak bisa produksi banyak karena ya itu balik lagi kepada permintaan dan kerumitannya. Dan ketiga, dia bisa membuat sesuai dengan keinginan. Itu kenapa dia masuk ke dalam klasifikasi proses manufacturing job shop. Oke teman-teman. Dan juga untuk tambahan saran saya untuk PT ini, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk belajar di sana. Tapi kalau boleh saya mengasih saran lebih lagi ditekankan tentang keselamatan di sana. Karena waktu saya lihat, walaupun itu ada spanduk 5R, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin pas saya ke sana itu lagi senggang, makanya tidak ada. Tapi saya harap walaupun itu lagi senggang atau tidak, tetap jaga kesehatannya karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang baik. Saya disambut dengan ramah di sana, asik orang-orangnya semua. Maka itu saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberikan saya pengalaman yang luar biasa ini. Oke, semuanya. Saya rasa semoga penjelasan saya cukup jelas. Mohon maaf kalau saya ini grogi ataupun gimana. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Bukannya saya tahu atau bagaimana, tapi semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.